Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berjumpa lagi dengan halaqah Ramadan di hari ke-15. Istighfarnya para pendusta. Ikhwatal iman, Ramadan adalah bulan bertabur rahmat dan ampunan Allah Jalla wa'ala. Maka patutlah bagi setiap mukmin untuk meraih rahmat dan ampunan itu dalam setiap helaan nafas yang dihembuskan. Artinya, sebisa mungkin setiap mukmin tidak menyia-nyiakan bulan ini dan berusaha menghiasinya dengan segala bentuk ketaatan yang mendatangkan ridha Rabb-Nya. Karena di setiap hari, baik siang dan malamnya, akan ada selalu ampunan Allah di bulan yang diberkahi ini. Ada ampunan Allah ketika seorang hamba berpuasa di siang hari di bulan ini dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga ampunan Allah di saat seorang mukmin berdiri tegak dalam ibadah di malam harinya di bulan ini. Nabi SAW juga bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menunaikan qiyam, salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ketahuilah bahwa ampunan Allah di bulan Ramadan ini menjadi sebab dibebaskannya seorang hamba dari siksa neraka, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika kullu lailah." Allah memiliki hamba-hamba yang diselamatkan dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ikhwatal iman, ketahuilah bahwa ampunan Allah itu akan datang kepada kita selain dengan perbuatan atau mengerjakan amal salih, juga dengan memohon, berdoa kepada Allah agar kita diampuni atau dengan istighfar. Dan juga berusaha sekuat tenaga meninggalkan dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulanginya kembali. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 135. Pertanyaannya adalah, apakah istighfar kita hadir dari sebuah penyesalan dan kesadaran diri yang mendalam? Apakah istighfar kita telah diiringi dengan meninggalkan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan? Atau justru kita telah berdusta dengan kata istighfar, lisan mengucapkan istighfar, namun tetap tidak meninggalkan kemaksiatan? Berhati-hatilah dengan istighfarnya para pendusta. Syekh Salih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Wa ammal ladzi yaqulu astaghfirullaha bilisanihi wa huwa muqimun 'alal ma'asi bi af'alihi fahuwa kadzdzabun la yanfa'uhul istighfar." Adapun seorang yang mengatakan dengan lisannya,
aku mohon ampunan kepada Allah, namun terus berbuat kemaksiatan, maka dia adalah pendusta. Ucapan istighfarnya tidak memberikan manfaat. Seorang ulama bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, istighfarun bila iqla'in taubatul kadzabin. Ucapan istighfar tanpa diiringi dengan meninggalkan dosa merupakan taubatnya para pendusta. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, qala ba'dul 'arifin man lam yakun thamrata istighfarihi tashihu taubatihi fahuwa kadzabun fi istighfarihi. Sebagian orang yang arif berkata, barang siapa yang istighfarnya tidak membuahkan perbaikan terhadap taubatnya, maka dia adalah seorang pendusta dalam istighfarnya. Dan ada ulama yang lainnya juga mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Ucapan istighfar kita butuh kepada istighfar. Mengapa demikian? Lalu mereka, para ulama ini mengatakan, yakni anna man istaghfara wa lam yatrukil ma'siyah fastighfaruhu dzambun yahtaju ila istighfar. Maksudnya adalah bahwa seorang yang mengucapkan istighfar namun tidak meninggalkan perbuatan dosa, maka ucapan istighfarnya itu sebagai sebuah dosa yang butuh kepada istighfar yang lain. Falnanzur fi haqiqati istighfarina la'alla nakuna minal kadzabin alladzina yastaghfiruna bi alsinatihim wa hum muqimuna ala ma'asihim. Maka hendaklah kita memperhatikan bagaimana bentuk dari istighfar kita, agar kita tidak menjadi para pendusta yang mengucapkan kalimat istighfar dengan lisannya, namun mereka tetap saja melakukan perbuatan kemaksiatan. Ikhwatal iman, inilah istighfarnya para pendusta. Istighfarnya hanya di lisan, namun masih tak segan untuk melakukan kemaksiatan. Ia tidak mendapatkan apa-apa dari istighfarnya kecuali hanyalah bermain-main dengan Rabb-nya. Mereka menyangka bahwa Allah tidak akan melakukan apapun terhadap diri mereka. Padahal Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah melupakan sedikit pun apa yang telah mereka perbuat. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Al-Quran, surah Al-Jasiyah, ayat 21. Dan di dalam surah Ibrahim, ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ikhwatal iman, celakalah bagi orang-orang yang berada di bulan Ramadan namun ia tidak diampuni. Nabi SAW bersabda, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu darinya dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwatal iman, semoga Allah mengampuni segala dosa dan khilaf kita di bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.